Lagi-lagi di ChatGPT bisa memberikan keterangan yang lengkap ya, mulai dari akarnya, daunnya, habitatnya. Salam Mangrover. Halo Mangrover. Di video kali ini kita akan melakukan sebuah eksperimen yang kekinian. Kenapa? Karena kita melibatkan AI untuk melakukan eksperimennya. Jadi di video kali ini kita akan mengidentifikasi spesies mangrove hanya dengan bermodalkan foto atau visual saja. Dan alat untuk mengidentifikasinya adalah menggunakan ChatGPT. Disclaimer dulu bahwa ChatGPT ini kita menggunakan yang ChatGPT Plus ya, yang sudah berbayar. Jadi harusnya sih bisa dianggap lebih advance ya untuk melakukan sebuah analisis semacam itu ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan beberapa pilihan spesies yang sudah terbagi mulai dari Acanthus ini ya, Lysifolius sampai di bawah Silocarpus mulkensis. Tapi karena ini juga pertama kali mencoba, jadi barangkali nanti ya organik saja ya, kita akan melihat gimana sih kemampuan ChatGPT ini untuk menganalisis visualnya nih. Jangan jadikan ini sebagai patokan yang valid gitu ya, karena tetap harus ada verifikasi terpisah ya, tidak hanya mengandalkan ChatGPT saja, tetapi juga harus melakukan analisis atau identifikasi yang biasanya dilakukan. Ini hanya sebagai alat bantu saja untuk mempermudah ketika sebagai awam barangkali ya, untuk mengetahui kira-kira foto ini atau visual dari mangrove ini itu jenisnya apa, kurang lebih semacam itu. Nah, di sini sudah ada beberapa pilihan spesies, kita akan coba, dan ini saya punya foto-fotonya ya, foto-foto bunga, buah, daun, akar. Kita akan coba dulu dengan sedikit resource lebih dulu, dengan sedikit foto. Kalau dengan sedikit foto sudah berhasil bisa mengidentifikasi, kita lanjut ke kasih yang komplit ya, ada daun, akar, batang, bunga, buah misalkan ya. Tapi kita coba dulu dari yang paling atas nih. Kita sudah tahu dulu sebelumnya ini jenis apa, kita hanya ingin memverifikasi atau melihat gimana sih kemampuan ChatGPT menganalisis sebuah visual ya, sebuah foto, tepat atau tidak. Kita mulai dari yang pertama. Tapi kita pilih dulu barangkali ya foto yang tentunya yang fokus ya, yang tidak ngeblur gitu. Kita coba dengan yang ini dulu, yang pertama. Dan ini promptingnya asumsikan sebagai pemula gitu ya, bukan seorang profesional yang membuat prompt gitu. Jadi simple saja, bantu saya untuk mengidentifikasi jenis mangrove ini. Fotonya saya lampirkan, jenis mangrove ini, jenis atau spesies gitu ya. Kita coba. Oke. Nah, ya, baru satu foto tapi ini sudah benar dalam menebak ya. Ini jenisnya adalah Acanthus illicifolius, dan di jawabannya juga di sini diberikan alasan identifikasi ya, mulai dari bunganya, daunnya, habitatnya, bahkan dijelaskan dan informasi tambahannya. Luar biasa sekali nih ChatGPT. Baru satu foto saja, tapi kita bisa lihat sebenarnya di sini meskipun hanya ada satu foto, tapi di dalam foto ini kita melihatnya ya, ada daun dan ada bunga mungkin ya. Jadi lebih banyak pilihan untuk sebagai resource data yang diidentifikasi, tapi tepat, dan nama lokalnya memang jeruju. Ya, benar sekali ini, Acanthus illicifolius. Kita lanjut ke spesies berikutnya ya. Oh, atau kita masih sama saja dengan Acanthus ya, tapi dengan angle atau foto yang lain. Sebentar. Ini terlalu sulit, seperti hanya daun saja. Sebentar. Oh, yang ini aja deh. Nah, kita coba yang ini ya. Nah, kalau yang ini spesies apa? Ya, dan masih benar ya. Dia menyebutkan di sini masih termasuk dalam genus yang sama seperti sebelumnya, yaitu Acanthus, dan besar kemungkinan karena dia hanya melihat satu bagian saja ini, karena daunnya tidak terlihat ya dibanding foto yang sebelumnya. Masih Acanthus illicifolius, tapi kali ini menampilkan buahnya saja. Betul sekali, jenisnya tepat. Coba kita kasih foto ini. Kemudian, nah coba foto ini ya. Foto ini, ini ada yang bagus juga nih. Tapi tadi nggak bisa ya. Oh, dari pohonnya deh.
Kira-kira bisa membaca nggak ya? Daunnya ya, daunnya. Oke, kemudian akar. Kita coba lihatkan akarnya ya. Oh, coba ini karena, nah coba yang ini ya, yang lebih jelas. Coba yang lebih jelas. Oke, ini spesies apa dari data foto yang ada, dari foto yang ada. Oke, ini ada banyak kan fotonya. Kira-kira bisa menebak nggak ya? Masih loading. Ya, ternyata kurang tepat ya. Ini padahal sudah diberikan foto akarnya. Menjawabnya adalah spesiesnya Soneracia alba. Padahal kita tahu ya, Soneracia alba itu akarnya lebih gemuk ya dibandingkan yang Avicennia alba gitu. Nah, oke, coba kita langsung lompat deh. Kita kasih gambar Soneracia alba gitu ya, coba ya. Ini akarnya beda banget sih kalau sama Avicennia alba. Nah, ini akarnya yang Soneracia seperti ini, besar-besar. Tapi coba kita kasih gambar buahnya dulu deh. Nah, ini dia. Coba ya. Nah, kita kasih gambar ini. Kalau ini spesies apa? Oke. Soneracia cassiolaris. Hampir benar ya. Soneracia sudah tepat, jadi karena hanya buah saja. Nah, ini ada pembeda nih. Warna bunganya seperti ini, ukuran buahnya seperti ini ya. Dijelaskan juga ternyata ChatGPT bisa dan mampu. Jadi memang sepertinya untuk kalau sejak awal ditujukan untuk mengidentifikasi spesies mangrove gitu ya, yang mana ingin ChatGPT yang menganalisis, seperti tadi di awal kan sebenarnya Acanthus ilisifolius dia sudah tepat. Sepertinya berarti harus mengambil atau penggambaran visualnya tuh harus benar-benar sesuai gitu ya, dan tidak sembarangan dalam mengambil dokumentasi fotonya gitu ketika di lapangan. Jadi bunganya juga terlihat jelas, daunnya terlihat jelas, warnanya juga terlihat jelas, dan seterusnya. Mungkin faktor-faktor itu juga ya, karena ini kan pengambilan data foto yang ada ini, itu ya mengambil foto seperti biasa saja gitu, jadi tidak ada sejak awal di set untuk mengidentifikasinya dengan ChatGPT ya. Oke, sekian video eksperimen identifikasi jenis mangrove dengan foto menggunakan ChatGPT, dan ternyata hasilnya beberapa ada yang hampir tepat, artinya genusnya bisa menebak dengan tepat, tapi spesiesnya tidak menjawab dengan tepat ya. Ketika awal tadi pertama mencoba Acanthus ilisifolius itu bisa langsung menjawab dengan tepat. Dan kalau versi saya sih sebenarnya itu sepertinya karena foto atau data source gambar yang didapatkan, yang ditunjukkan ya sebagai data untuk ChatGPT menganalisis itu datanya bagus gitu dari foto, karena bunganya, warnanya, daunnya, dan seterusnya itu bagus. Tapi kalau kita tadi mencoba dari akarnya ya, dari batangnya, dari daunnya, ya beberapa ada yang nebaknya salah ya, artinya tidak tepat. Kemudian ada juga yang menebaknya hanya sampai genus, dan itu sebenarnya sudah sangat-sangat baik sekali untuk hitungan alat bantu awal ya untuk mengidentifikasi. Tapi tetap ya teman-teman, Max Rover untuk identifikasinya tetap kita harus melalui proses-proses yang ideal ya untuk mengidentifikasi sebuah spesies mangrove yang kita temukan di lapangan gitu. Karena biasanya selain dapat data fotonya kan juga kita harus survei langsung ke lokasi untuk melihat secara utuh daunnya seperti apa, akarnya seperti apa, buahnya, warnanya seperti apa, bahkan bunganya itu seperti apa, itu dapat dengan mudah sekali kita identifikasi ketika semua data-data dalam satu pohon itu bisa kita dapatkan. Nah, sekian video kali ini, semoga dapat memberikan inspirasi juga pada teman-teman. Barangkali ada pertanyaan dan informasi mengenai mangrove, silahkan bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya, semangat mangrover!